Terima kasih dukungan saudara-saudara. Saya siap melanjutkan perjuangan Pak Joko Widodo. Prabowo Presiden 2024. Presiden 2024. Mantap Pak. Lanjut terus. Saya bukan penjilat, tapi saya yakini kita harus bersatu untuk Indonesia hebat, saudara sekalian. Hasil survei terbaru, elektabilitas Prabowo mencuat. Prabowo presiden, tapi saya jadi presiden atau tetap jadi presiden, saya tetap akan membela bangsa dan rakyat saya. Dalam konteks politik Indonesia, survei elektabilitas Prabowo Subianto telah menjadi perbincangan hangat di seluruh negeri. Survei terbaru yang dikeluarkan oleh Indonesia Polling Station atau IPS mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto, mantan Jenderal TNI yang juga mantan calon presiden pada pemilihan sebelumnya, memiliki tingkat elektabilitas sebesar 40,8%. Angka ini menjadi sorotan utama dalam persaingan politik menjelang pemilihan presiden Pilpres tahun 2024. Hasil survei yang sama juga mencantumkan elektabilitas dua kandidat bakal calon presiden lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang diusung oleh PDI Perjuangan, memperoleh 35,9% elektabilitas, sedangkan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, hanya memiliki 20,2%. Dengan hasil ini, sejumlah analis politik memprediksi bahwa Pilpres 2024 akan memasuki putaran kedua, dengan Prabowo dan Ganjar sebagai dua kandidat utama yang bersaing. Sementara itu, Anies Baswedan dianggap tereliminasi dalam persaingan tersebut. Namun, perlu diingat bahwa hasil survei hanyalah gambaran sesaat yang dapat berubah seiring dengan perkembangan situasi politik. Di dunia politik, segalanya bisa terjadi, terutama jika melibatkan pemilih yang belum pasti pilihannya. Namun hasil survei ini memberikan gambaran awal yang kuat tentang arah dukungan publik terhadap ketiga kandidat utama. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemungkinan perpindahan dukungan pemilih dari satu kandidat ke kandidat lainnya. Dalam simulasi putaran kedua yang memasangkan Prabowo dan Ganjar, Prabowo unggul dengan 52,8% dukungan dari responden, sementara Ganjar mendapat 40,3%, namun 6,9% responden masih belum dapat menentukan pilihan, yang artinya perpindahan suara dari pemilih Anies ke salah satu dari kedua kandidat tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir. Analisis lebih mendalam perlu dilakukan untuk memahami faktor-faktor apa yang mempengaruhi elektabilitas masing-masing kandidat. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi elektabilitas seorang calon termasuk popularitas, citra, visi politik, rekam jejak, serta dukungan dari partai politik dan koalisi. Dalam hal ini, Prabowo Subianto telah mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik yang kuat, termasuk Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, Partai Gelora Indonesia, dan Prima. Semua partai ini tergabung dalam koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Di sisi lain, Ganjar Pranowo diusung oleh PDI Perjuangan dan telah mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Sementara itu, Anies Baswedan mendapat dukungan dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun keputusan akhir terletak pada pemilih Indonesia. Mereka akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menentukan pilihan mereka. Hal ini mencakup pemahaman mereka tentang visi dan program politik dari masing-masing calon, serta cara calon tersebut berkomunikasi dan berinteraksi dengan publik. Pilpres di Indonesia juga diatur oleh undang-undang yang ketat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Dengan total 575 kursi di parlemen, pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu,
Pasangan calon juga dapat diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu 2019 yang memperoleh minimal 34.992.703 suara sah nasional. Dalam konteks politik global, perkembangan politik di Indonesia selalu menjadi sorotan. Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam politik regional dan sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Apa yang terjadi di Indonesia memiliki dampak penting dalam dinamika politik Asia. Selain itu, komentar dari media luar negeri juga akan mempengaruhi persepsi internasional terhadap perkembangan politik di Indonesia. Berbagai lembaga survei dan organisasi politik di luar negeri akan memantau erat perkembangan Pilpres 2024 dan analisis mereka akan menjadi referensi bagi masyarakat internasional dalam memahami arah politik Indonesia. Dalam konteks ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan muncul dalam pemberitaan media internasional. Bagaimana tanggapan komunitas internasional terhadap perkembangan politik di Indonesia? Negara mitra dan sekutu Indonesia akan memantau erat proses Pilpres yang mungkin mengungkapkan dukungan atau kekhawatiran tergantung pada perkembangan politiknya. Bagaimana hasil Pilpres akan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan iklim investasi di Indonesia? Stabilitas politik adalah faktor penting dalam menarik investasi asing dan pengembangan ekonomi. Bagaimana hasil Pilpres dapat mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara lain, terutama dengan tetangga regional seperti Australia, Malaysia, dan Singapura? Hubungan bilateral adalah aspek penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia.